Ada banyak hal yang sebenarnya ingin coba disampaikan oleh peristiwa perjamuan malam terakhir. Kita semua umat tanpa terkecuali adalah satu kesatuan dalam Kristus karena kita mengambil perjamuan yang sama. Namun pertanyaannya, tentu dalam hidup gak segampang itu ya. Yudas ketika jatuh dalam dosa, dia hanyut dalam dosa begitu saja. Namun di sisi sebaliknya, Petrus kita tahu dalam peristiwa sengsara, kita tahu Petrus itu ditanya berkali-kali dia selalu mengelak. Yang membedakan ialah ternyata Petrus masih kembali kepada Yesus. Hidup benar itu bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Namun sebaliknya, hidup beriman dan hidup yang benar juga ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak berusaha hanyut di dalamnya. Namun sebaliknya, kita berusaha bangkit, membiarkan Tuhan senantiasa memberikan arahannya kepada hidup kita. Tuhan memberikan gelar kemartiran bukan kepada orang yang suci hidupnya, bukan kepada orang yang dari lahir sampai besar, sampai dewasa ataupun tua, benar, saleh hidupnya. Tapi bagaimana orang yang berdosa pun ketika dia mau berubah, ketika dia mau bertobat, dia dapat menjadi orang yang jauh lebih hebat. Jangan biarkan orang-orang lain memecah hidup kita. Jangan biarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab memecah iman kita, memecah kesatuan kita sebagai gereja Katolik. Jangan sampai kita jatuh pula ke dalam dosa yang diakibatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu ataupun dosa kita sendiri. Namun sebaliknya kita diajak untuk senantiasa kembali dan mengikuti Yesus dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Hari ini kita mendengar di dalam Injil bagaimana Yesus memberikan warisan yang luar biasa kepada gerejanya, kepada kita, yaitu pelayanan, kerendah hatian. Bagaimana seorang guru yang berada pada posisi tinggi, terhormat, terpandang, turun ke bawah, membasuh kaki para muridnya. Hal yang sama juga yang diulang-ulang setiap tahun sekurang-kurangnya di dalam perayaan Ekaristi pada hari Kamis Putih. Bukan berarti kita melakukan kebaikan, melayani orang hanya setahun sekali. Artinya setiap saat kita lakukan apa yang menjadi pesan sang guru itu di dalam kebersamaan kita dengan sesama. Yang terbesar adalah yang terkecil. Yang paling mulia adalah dia yang menjadi pelayan bagi sesamanya. Perayaan Kamis Putih selalu ingin mengenangkan kembali satu warisan yang Yesus berikan kepada para murid yang berlangsung sepanjang masa. Maka ketika para murid berkumpul bersama-sama sebagai sebuah komunio, apakah 12 orang, apakah 50 orang, apakah 100 orang, apakah 1000 orang, terserah. Ketika kita melakukan hal yang sama, kita aktualkan kembali peristiwa perjamuan malam terakhir. Sebuah semangat yang luar biasa yang ditanamkan oleh Kristus untuk kita. Perayaan kita malam hari ini semakin mendekatkan kita dengan Ekaristi dan semakin menumbuhkan kembali semangat pelayanan kita satu sama lain.